Teori kinetik partikel dipersembahkan oleh kelompok 2. Yang beranggotakan Amartya Tasya, Ana Nuraini, Anggi Sri Lestari. Dari tinjauan makroskopis, teori kinetik partikel meliputi variabel atau sifat dari suatu sistem yang didekati dengan ukuran manusia yang lebih besar. Sedangkan tinjauan mikroskopis meliputi sifat dari sistem yang didekati dengan ukuran molekul yang lebih kecil. Penjelasan secara makroskopis dari suatu sistem mengandung beberapa sifat umum yang dapat diukur yang dimiliki oleh sistem tersebut. Termodinamika merupakan salah satu cabang dari ilmu alam yang sesuai dengan sifat makroskopik atau karakteristik alam, termasuk kuantitas makroskopik dari temperatur untuk setiap sistem. Sifat kuantitas makroskopis meliputi tidak mengandung asumsi khusus menyangkut struktur materi, medan, atau radiasi, mendeskripsikan sistem secara sederhana yang memerlukan sedikit karakter dalam memberikan penjelasan, bersifat sangat mendasar, dapat dirasakan oleh indera, dan yang terakhir yaitu bersifat umum dan dapat diukur secara langsung. Selanjutnya, secara tinjauan mikroskopis, dalam tinjauan ini suatu sistem dianggap terdiri dari jumlah yang amat besar, di mana setiap partikel memiliki energi E1, E2, hingga En. Suatu partikel diasumsikan dapat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, yang berarti terjadi tumbukan atau ada gaya interaksi yang menyebabkan medan. Sistem partikel dapat dibayangkan terisolasi atau dalam beberapa kasus dianggap sebagai kelompok yang sama yang terikat, atau disebut sistem assembly, sehingga probabilitas matematik diterapkan dan tingkat atau derajat persamaan dari sistem tersebut diasumsikan sebagai tingkat atau derajat dengan probabilitas yang terbesar. Sifat tinjauan mikroskopis terdiri dari memiliki asumsi menyangkut struktur materi, medan, dan radiasi, menetapkan beberapa besaran untuk menjelaskan sistem. Besaran yang ditetapkan tak perlu dapat dirasakan oleh indera, akan tetapi cukup dengan model matematis. Tidak dapat diukur secara langsung, akan tetapi haruslah dihitung. Berikut merupakan ciri-ciri dari gas ideal. Untuk yang pertama yaitu gaya tarik molekul sangat kecil dan diabaikan. Yang kedua, molekul-molekul gas bergerak secara acak dengan kecepatan tetap dan memenuhi hukum gerak Newton. Untuk yang ketiga, molekul-molekul gas mengalami tumbukan lamping sempurna satu sama lain dengan dinding wadahnya. Tekanan gas ideal. Berdasarkan teori kinetik molekul, tekanan gas merupakan hasil dari tumbukan antar molekul-molekul dan dinding wadahnya. Tekanan ini tergantung pada frekuensi tumbukan persatuan luas dan pada seberapa keras molekul membentur dinding. Penerapan hukum-hukum dalam tekanan gas ideal. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Tekanan yang ditimbulkan oleh gas dihasilkan oleh tumbukan molekul-molekulnya dengan dinding wadah. Laju tumbukan atau jumlah tumbukan molekul dengan dinding setiap detik sebanding dengan besarnya kerapatan, yaitu jumlah molekul per satuan volume gas. Pengurangan volume dari sejumlah tertentu gas meningkatkan kerapatannya dan juga laju tumbukannya. Untuk alasan inilah tekanan gas berbanding terbalik dengan volume yang ditempatinya. Kedua, hukum Coriolis. Karena energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan suhu mutlak dari sampel, kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik rata-rata. Akibatnya, jika gas dipanaskan,
molekul-molekul akan lebih sering menumbuk dinding wadahnya dan dengan benturan yang lebih kuat, dan tentu saja tekanan menjadi naik. Volume gas akan mengembang hingga tekanan gas diseimbangkan oleh tekanan luar yang konstan. Ketiga, hukum Avogadro. Tekanan gas berbanding lurus dengan kerapatan dan suhu gas. Karena massa gas berbanding lurus dengan jumlah mol gas, maka kerapatannya dapat dinyatakan dengan N per V, sehingga P sebanding dengan N per V kali T. Untuk gas 1 dan 2 dapat dituliskan P sebanding dengan N1 kali T1 per V1 sama dengan C kali N1 kali T1 per V1. Selanjutnya, laju partikel. Partikel gas bergerak bebas di antara partikel gas. Gas-gas bergerak bebas bertumbukan dengan gas lain. Laju gerak gas dipengaruhi temperatur. Semakin tinggi temperatur gerakannya, semakin cepat. Selain itu, apakah ukuran gas juga dapat mempengaruhi laju gerak gas? Bagaimana kalau massa molekul gas berbeda? Mana yang memiliki laju lebih tinggi? Graham menemukan laju efusi pada gas yang ringan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan gas yang massanya lebih besar. Graham menemukan bahwa kecepatan gerakan gas adalah berbanding terbalik dengan akar massa molekulnya. Hukum Graham ini dirumuskan sebagai berikut. Laju A per laju B sama dengan akar MRB per akar MRA, di mana MRA dan MRB secara berurutan adalah massa molekul relatif gas A dan massa molekul relatif gas B. Selanjutnya, gas ideal. Persamaan gas ideal monoatomik klasik yaitu Z sama dengan 1 per N faktorial kali V per lambda termal pangkat 3 kali N dengan energi bebasnya seperti terlihat pada gambar, yaitu min KB kali Tn kali 1 min ln N lambda termal pangkat 3. Di mana setelah penerapan rumus Stirling didapatkan entropinya yaitu S sama dengan min dF dt V sama dengan KB kali N 5/2 min ln N lambda termal pangkat 3. Rumusnya dikenal sebagai persamaan Sackur-Tetrode. Itu bagus dan aditif, tidak ada paradoks. Energi rata-rata gas adalah U sama dengan F plus Ts sama dengan 3/2 KB Tn. Sehingga didapatkan persamaan kapasitas panasnya adalah CV sama dengan DU dt sama dengan 3/2 KB kali N. Persamaan keadaannya yaitu P sama dengan min dF dV, T sama dengan KB kali T N per V sama dengan NKB kali T. Ekipartisi energi. Prinsip ekipartisi energi menyatakan bahwa tiap derajat kebebasan yang memiliki energi fungsi dalam ungkapan fungsi kuadratik dari variabel derajat kebebasan memberikan kontribusi energi rata-rata kepada partikel sebesar kT per 2. Pada materi ini akan membuktikan prinsip ekipartisi energi secara umum untuk derajat kebebasan yang sembarang. Misalkan, suatu partikel memiliki F derajat kebebasan. Energi total partikel yang diungkapkan dalam bentuk umum sebagai berikut. Di mana penjumlahan mengandung F suku A, B, C, dan seterusnya adalah konstanta, dan C, eta, C, dan seterusnya adalah variabel yang berkaitan dengan derajat kebebasan. Variabel-variabel tersebut boleh posisi, momentum, sudut, atau apa saja. Dengan menganggap bahwa partikel tersebut memenuhi fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann,
maka energi rata-rata satu partikel adalah sebagai berikut ini dituliskan di persamaan 2. Untuk memudahkan penyelesaian persamaan 2, mari kita misalkan beta sama dengan min 1 per kT dan Z sama dengan sigma eksponen beta E. Maka hasilnya akan seperti apa yang dituliskan di persamaan 3. Lalu dengan demikian, energi rata-rata partikel dapat ditulis menjadi sebagai berikut sebagaimana dituliskan pada persamaan 4. Selanjutnya, fokuskan pada pencarian Z, sebagaimana dituliskan pada persamaan 5 berikut ini. Penyelesaian penjumlahan di atas hampir tidak mungkin dilakukan, namun penyelesaian dapat dilakukan dengan mengganti penjumlahan dengan integral terhadap variabel-variabel yang mempresentasikan derajat kebebasan. Maka dilakukan penggantian sebagai berikut, yang dituliskan di persamaan 6. Pada persamaan 6, C1 adalah kerapatan keadaan yang berkaitan dengan si variabel. Dengan demikian, persamaan 5 dapat dituliskan menjadi persamaan 7 seperti yang dituliskan di bawah ini. Setelah itu, akan kita selesaikan integral pertama, yaitu integral 0 sampai dengan tak hingga eksponen beta A si kuadrat dc. Untuk kemudahan, misalkan beta A si kuadrat sama dengan min X kuadrat. Ingat, suku kanan juga negatif karena beta negatif. Dengan pemisahan tersebut, maka dapat dituliskan urut-urutannya sebagai berikut, lalu akan diperoleh hasil pada persamaan 8A. Dengan cara yang persis sama, akan didapatkan persamaan 8B, 8C, dan seterusnya dengan variabel-variabel yang lain. Akhirnya, diperoleh persamaan untuk Z sebagai berikut ini dituliskan di persamaan 9. Dengan hasil tersebut, maka persamaan 4 selanjutnya akan menjadi persamaan 10 sebagai berikut ini. Semua suku di ruas paling kanan persamaan 10 tidak mengandung beta, sehingga diferensial terhadap beta adalah 0. Sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut ini, E bar sama dengan F per 2 KT. Karena partikel memiliki F derajat kebebasan, maka dapat disimpulkan bahwa tiap derajat kebebasan menyumbang energi sebesar KT per 2. Jadi, hal tersebut merupakan pembuktian prinsip ekipartisi energi.